Pertandingan melawan Bahrain bisa dibilang menjadi kunci bagi perjalanan timnas ke depannya di round ketiga ini. Pasalnya, jika mampu meraih hasil positif, maka secara moral tim Garuda akan lebih pede ketika nanti bertanding melawan Cina di partai berikutnya. Nah, mengingat di bulan November kita akan menjamu Jepang dan juga Arab, maka sekali lagi dua laga di bulan Oktober ini adalah yang sangat krusial. Di balik semua itu, jelas tim Garuda akan bertekad mati-matian demi meraih hasil maksimal, apalagi jika mampu mengalahkan Bahrain. Indonesia akan mencetak sejarah baru, yakni sebagai tim Asia Tenggara yang berhasil meraih 5 poin di round ketiga. Tapi tinggal menghitung hari jelang pertandingan tersebut. Penyerang Bahrain Ismail Abdulatif mengungkap tekadnya menatap laga menghadapi timnas Indonesia. Ismail menyebut timnya sudah melupakan kekalahan telak 0-5 saat menghadapi Jepang pada September lalu. Kini skuad Bahrain memastikan akan bangkit dan berharap bisa meraih 3 poin dari pertandingan menghadapi tim merah putih. Bahrain bisa menang saat menghadapi Australia, tetapi harus kalah saat bertemu Jepang. Menurut Ismail, ini mencerminkan sepak bola secara keseluruhan, di mana setiap tim bisa kalah dari tim manapun. Lebih lanjut, Ismail meyakini pertandingan menghadapi Indonesia tak akan berjalan dengan mudah. Tetapi dia mengatakan timnya siap menghadapinya. Tapi menariknya, tekad kuat striker tim berjuluk The Reds itu seakan direspon oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang memberi peringatan keras untuk Bahrain menjelang jadwal mereka menjamu skuad Garuda. Tentu hal ini tak lepas dari kekuatan baru dan semangat juang yang diusung oleh para pemain timnas Indonesia. AFC secara belak-belakan menyebut bahwa timnas Indonesia Aswan Sintayong saat ini telah menjadi tim yang berbahaya. Sehingga Bahrain pun diwanti-wanti oleh AFC untuk mewaspadai kekuatan dari pasukan STY itu yang diperkuat oleh para pemain berkualitas. AFC bahkan memprediksi bahwa timnas Indonesia akan terus berupaya untuk mencuri poin sebanyak mungkin setelah sebelumnya berhasil menyegel 2 angka. Ya, meski secara peringkat FIFA unggul di atas kertas, Dragan Talajik selaku pelatih timnas Bahrain pun mengakui bahwa menaklukkan tim asuhan Sintayong berpotensi sulit dilakukan. Meski ada sejumlah anggapan yang menyebut bahwa mereka bakal mudah untuk mengalahkan Indonesia, ia pun menegaskan bahwa seluruh pemainnya siap tempur dan memberikan perlawanan yang sengit. Juru taktik asal Montenegro tersebut ikut menyoroti komposisi pemain timnas Indonesia yang semakin kuat karena kehadiran pemain-pemain Liga Eropa. Keberadaan mereka dinilai membuat pasukan merah putih menjadi lawan yang layak diwaspadai. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga top Belanda, satu di Inggris, satu lagi di Australia, dan kiper di Amerika Serikat. Ini adalah skuad internasional. Kekuatan timnas Indonesia ini membuat Bahrain tidak menganggap enteng pertandingan ini. Dan bahkan Dragan Talajik mengaku tidak peduli dengan skor akhir pertandingan nanti. Pelatih berusia 59 tahun itu mengaku akan tetap senang jika timnya bisa menang dengan skor tipis 1-0. Menilik hal ini, Dragan Talajik pun seolah menarik perkataannya yang sebelumnya pernah memandang sebelah mata hasil imbang dari timnas Indonesia atas Arab Saudi dan Australia. Bukan cuma itu, Dragan Talajik juga mewaspadai satu persatu para pemain skuad Garuda yang belakangan mulai banyak berkarir di kompetisi luar negeri. Ditambah lagi kehadiran 2 amunisi baru Garuda yakni Miss Hilgers dan Eliano Reinders, makin membuat pelatih Bahrain itu menekankan pada anak asuhnya bahwa Indonesia bukan lawan yang sembarangan. Tak tanpa sebab, anggapan Dragan Talajik yang berubah ini tentu berdasar pada apa yang terus dilakukan oleh Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi kini Indonesia tak hanya diakui oleh AFC atau media-media besar internasional, induk sepak bola dunia FIFA juga turut menyoroti kiprah skuad Aswan Sintayong jelang bersua Bahrain. Hal ini nampak dari FIFA yang secara tiba-tiba menyoroti kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dengan skor 2-1 di Piala Asia 2007 lalu. Selain mengenang momen manis timnas Indonesia tersebut, FIFA juga terkesan menantang tim besutan Sintayong untuk mengulanginya di laga nanti. Bisa? Mungkin jadi jawaban paling yakin dari Garuda fans saat ini. Ya, dengan kekuatan Garuda yang ada sekarang, bukan tak mungkin Indonesia mampu membawa pulang poin di laga melawan Bahrain nanti. Apalagi kabar baik juga disampaikan oleh Coach Shin yang memastikan bahwa Marten Paes bisa bermain bersama skuad Garuda dalam lanjutan babak ketiga ini. Dalam pernyataannya, Sintayong menjelaskan bahwa Marten Paes hanya mengalami cedera ringan. Tidak ada masalah untuk para pemain, tim fisio kami sudah melakukan terapi dan dia bisa diturunkan.
Tentu dengan kokohnya tembak Martin Paes dan tangguhnya lini belakang yang akan dipawang oleh Jay Ises, Jordi Amat, Rizky Ridho atau Miss Hilgers akan membuat gawang skuad Garuda makin sulit ditembus oleh lawan nantinya. Ya, terlepas dari apapun, semoga apa saja segala pujian yang masuk gak bikin pemain terlena. Selain itu, efektivitas akan menjadi poin yang akan digodok oleh Sintayong, sebab memang sejauh ini problem utama timnas adalah soal finishing. Dan ingat, kalau melawan Bahrain yang secara gaya main sangat direct, maka pemain kita harus benar-benar waspada terutama soal duel bola atas. Kemudian juga yang tak kalah penting, perbaiki komunikasi antar lini, karena kita pun sering kebobolan lewat situasi yang seharusnya nggak berbahaya. Jadi mudah-mudahan di Oktober ini para pemain bisa tampil sesuai kapasitas yang mereka miliki, dan kalau itu terjadi kemungkinan besar kemenangan akan sangat bisa diraih.